Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arabilam dari kelas IPS 3 nomor absen 19. Alhamdulillah kita bisa pertemukan di video kali ini atas izin Allah SWT yang memberikan hidayahnya agar kita senantiasa hadir dan menonton video dalam keadaan sehat walafiat. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas salah satu materi bahasa Indonesia di kelas 11, yaitu karya tulis ilmiah. Kenapa kita membahas karya tulis ilmiah? Karena karya tulis ilmiah sangat dibutuhkan dalam pelajaran dari sekolah hingga universitas. Dan kalian jika ingin memecahkan suatu masalah tersendiri, kita akan belajar dari dasarnya terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan 5 pembahasan tentang karya ilmiah. Nah, untuk yang pertama ada pengertian. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu karya ilmiah. Nah, karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya karya ilmiah ini berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Nah, jika kalian ingin membuat karya tulis ilmiah, kalian tidak bisa sembarangan dibuat karena harus dibuat secara sistematis dan sudah terstruktur. Nah, kayak gitu teman-teman. Yang kedua, tujuan karya tulis ilmiah. Tujuan karya tulis ilmiah ada banyak, tapi saya akan ambil 4 saja. Yang pertama, sebagai wahana yang untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Dan untuk yang kedua, untuk menjadi wahana transformasi antar pengetahuan, sekolah, dan masyarakat. Dan yang ketiga, untuk melatih seseorang agar bisa menulis karya ilmiah. Dan yang keempat, untuk melatih keterampilan dasar dalam melakukan penelitian. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu ciri-ciri karya tulis ilmiah. Nah, ciri-cirinya tuh apa saja tuh? Nah, yang pertama ada reproduktif. Artinya, karya tulis ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikannya. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah tersebut. Nah, untuk yang kedua, tidak ambigu. Nah, ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah itu bisa langsung diterima oleh pembacanya. Dan yang ketiga, tidak emotif. Artinya, karya ilmiah ini ditulis untuk melibatkan aspek perasaan dari penulisnya. Sebab, karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitiannya, bukan dari subjektif dari penulisnya. Nah, yang keempat, menggunakan bahasa baku. Agar mudah dipahami, penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulannya. Ketidakbakuan pada tulisan karya ilmiah hanya akan membuat pembacanya bingung dan apa yang ingin disampaikan dalam tulisan tidak dapat dipahami pembaca. Nah, yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Penulisnya memiliki stabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiahnya. Nah, itu dia. Nah, yang keempat itu adalah jenis-jenis karya ilmiah. Nah, beberapa jenis karya ilmiah yang paling banyak diterbitkan oleh orang-orang yaitu satu, makalah. Nah, makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris atau juga objektif dalam penyajiannya. Nah, untuk yang kedua ada artikel. Dalam konteks jurnalistik, pengertian karya ilmiah, artikel merupakan karya ilmiah yang memuat pendapat subjektif pembuatnya. Artikel dapat diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal ataupun kumpulan artikel untuk memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. Nah, itu di artikel. Yang ketiga ada skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana S1. Skripsi memuat tulisan yang berisi pendapat penulis dengan berdasarkan teori yang diterbitkan sebelumnya. Dan yang keempat ada kertas kerja. Kertas kerja atau work paper pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam, serta dipresentasikan pada seminar atau lokaraya yang bisa dihadiri oleh ilmuwan. Nah, yang keenam ada tesis. Tesis ada karya tulis ilmuwan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Nah, yang ketujuh ada disertasi. Disertasi atau PhD tesis diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau meraih gelar dokter
Yang dianalisis dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan dengan data dan fakta yang sahih atau valid dengan analisis yang terinci, disertai berisi sesuatu penemuan penulis sendiri yang berupa temuan orisinilnya. Dan yang kelima yaitu struktur. Nah, struktur karya ilmiah ada 4, yaitu kita akan bahas. Yang pertama ada pendahuluan. Bagian pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah dilakukan, masalah yang diangkat, yang mekanisme penyelesaiannya masalah tersebut. Dan yang kedua ada isi atau pembahasan. Bagian isi dan pembahasan ini bisa terdiri dari satu atau lebih bab. Jumlah bab pada bagian ini bergantung seberapa pelik pembedaan dan pembahasan dan dibahasan oleh penelitinya. Yang ketiga ada penutup. Bagian kesimpulan berisi kesimpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Kesimpulan yang disampaikan pada bagian ini berupa penjelasan singkat dan mengenai hasil analisis tersebut. Biasanya bagian ini hanya terdiri dari satu bab. Nah, untuk yang keempat ada daftar pusaka. Kenapa harus ada daftar pusaka? Karena bagian ini berisi semua sumber bacaan yang digunakan sebagai bahan acuan atau referensi atau landasan awal dari suatu penelitian. Nah, itu adalah 5 pembahasan tentang karya tulis ilmiah. Nah, untuk kesimpulannya dari video kali ini, kalian bisa pause aja video kali ini dan membacanya. Ini dia. Nah, sebelum penutupan, saya akan memberikan saran kepada kalian. Jika kalian ingin membuat karya tulis ilmiah, nah di daftar pusaka itu isinya ada sumber-sumber dari internet, buku atau majalah ataupun sumber lainnya. Saran dari saya, jika kalian ingin cari sumber dari internet, kalian harus mencari sumber yang jelas akan faktanya. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video bermanfaat bagi kalian. Saya Muhammad Arifin Ilham. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.